Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlia dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pernapasan untuk memenuhi tugas pada mata pelajaran biologi kelas 11. Baik, langsung saja. Sistem pernapasan adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernapasan dan respirasi. Adapun pernapasan adalah proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan respirasi adalah proses metabolisme tubuh yang menggunakan glukosa dan O2 dan untuk menghasilkan energi dan zat sisa CO2. Sistem organ pada pernapasan ada 7, yaitu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, pulmo, dan alveolus. Yang pertama ada hidung. Hidung adalah alat pernapasan terluar yang dilengkapi 2 lubang yang dibatasi oleh sekat hidung, saraf-saraf penciuman, silia, dan selaput lendir. Adapun fungsi hidung yaitu 1. Menyesuaikan suhu udara, 2. Melembabkan suhu udara, 3. Menyaring kotoran pada udara, dan yang terakhir sebagai indera penciuman. Yang kedua ada faring. Faring atau rongga tekak adalah daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis ini selalu terbuka. Dan ketika makanan masuk, epiglotis ini tertutup sehingga makanan masuk ke dalam esofagus. Yang ketiga ada laring. Laring adalah pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Dinding laring digerakkan otot untuk membuka dan menutup glotis yang menghubungkan faring dengan trakea. Yang keempat ada trakea. Trakea adalah bantal tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan dan terletak di depan esofagus. Trakea dilengkapi oleh silia-silia dan selaput lendir yang mencegah kotoran masuk yang lolos dari saringan hidung masuk ke paru-paru. Yang kelima ada paru-paru atau pulmo. Adalah alat pernapasan yang terletak di dalam rongga dada, di kanan kiri jantung, dan di atas diafragma. Paru-paru dilindungi oleh suatu lapisan yang berupa cairan limpa yang disebut pleura. Paru-paru juga terbagi menjadi 2, yaitu ada paru-paru kanan yang terdiri dari 3 lobus, 3 bronkiolus, dan 3 kelompok alveolus. Yang kedua ada paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus, 2 bronkiolus, dan 2 kelompok alveolus. Yang keenam ada bronkus. Bronkus adalah cabang trakea yang terletak di bagian dada dan terdiri atas lempengan tulang rawan dan otot halus. Nah, bronkus ini dia mengalami percabangan yang disebut bronkiolus. Jadi, bronkiolus itu merupakan cabang dari bronkus itu sendiri. Yang terakhir ada alveolus. Nah, bronkiolus tadi dia bercabang lagi membentuk saluran yang lebih halus. Kemudian berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Nah, alveolus ini merupakan tempat terjadinya pertukaran antara O2 dan CO2 secara difusi. Selanjutnya ada gangguan pada sistem pernapasan. Nah, ada beberapa gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan. Yang pertama ada peradangan. Nah, peradangan ini terjadi karena virus, bakteri, ataupun gaya hidup yang buruk, seperti merokok. Nah, yang kedua ada asfiksi. Asfiksi yaitu gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan yang terjadi karena tenggelam atau keracunan gas beracun. Yang ketiga ada hipoksia atau adenoid, yaitu kegagalan metabolisme tubuh yang terjadi karena kekurangan oksigen pada jaringan. Yang keempat ada asidosis, yaitu peningkatan kadar asam karbonat darah yang terjadi karena keracunan CO2 dan CO yang menyebabkan turunnya pH darah. Yang kelima ada asma. Asma yaitu penyempitan saluran pernapasan atau hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda asing atau stimulan lain. Yang keenam ada efisema. Efisema yaitu hilangnya elastisitas paru-paru dan dinding alveolus. Yang ketujuh ada tuberkulosis atau yang biasa disebut TBC. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan timbulnya tuberkel atau bintik-bintik di sekitar alveolus yang menyebabkan gangguan difusi oksigen. Yang kedelapan ada difteri. Penyakit ini disebabkan oleh Corynebacterium diphtherial yang menyebabkan faringitis dan laringitis. Nah, yang terakhir pada gangguan sistem pernapasan ini ada pneumonia. Nah, pneumonia ini disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae yang menyebabkan alveolus terisi cairan limfa. Selanjutnya mekanisme sistem pernapasan. Nah,
Mekanisme sistem pernapasan ini memiliki dua siklus, yaitu yang pertama ada siklus inspirasi dan yang kedua ada ekspirasi. Siklus inspirasi ini adalah masuknya udara ke paru-paru karena tekanan di luar lebih rendah daripada paru-paru. Nah, yang kedua ada ekspirasi, yaitu keluarnya udara dari paru-paru karena tekanan di dalam lebih tinggi daripada paru-paru. Di sini saya memiliki contoh gambar mekanisme sistem pernapasan. Di sebelah kiri ini ada mekanisme inspirasi dan di sebelah kanan ini ada mekanisme ekspirasi. Pada mekanisme inspirasi ini bisa dilihat ketika udara masuk, otot tulang rusuk ini berkontraksi sehingga rongga dadanya mengembang. Selanjutnya diafragmanya ikut berkontraksi sehingga ia bergerak turun. Untuk mekanisme ekspirasi ini, ketika udara keluar, otot tulang rusuk ini berelaksasi sehingga rongga dada mengempis dan diafragma ikut berelaksasi sehingga dia bergerak naik. Jadi bisa dilihat secara sederhana ya perbedaannya. Ketika fase atau mekanisme inspirasi ini udara masuk, otot tulang rusuk berkontraksi, rongga dada mengembang dan diafragma bergerak turun. Pada mekanisme ekspirasi ini atau udara keluar, yaitu otot tulang rusuk berelaksasi, rongga dada mengempis, diafragma bergerak naik. Jadi mudah dan sederhana sekali ya perbedaannya, kita bisa lihat sendiri. Jadi mudah sekali untuk menghafalnya ya. Mekanisme inspirasi itu ketika udara masuk dan ekspirasi itu ketika udara keluar. Itu dia penjelasan dari saya tentang pernapasan. Mungkin hanya itu karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Satu pesan dari saya, tetap jaga kesehatan kalian, terus lakukan pola hidup bersih dan sehat, dan jangan lupa ibadahnya karena itu yang paling utama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.